Assalamualaikum. Baik anak-anakku sekalian, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Bapak minta duduknya yang rapi, yang lurus, tidak ada sampah di sekitaran tempat duduk. Bapak minta tolong sama ketua kelasnya untuk menyiapkan, kemudian memimpin doa kepada ketua kelas. Disilakan. Semua siap. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita absen dulu. Dimulai dari Afifah Putri. Hadir. Alevina Nur, Aulia, Dispen, Aska Haura, hadir. Bagas, sakit Kamis ya. Embul, hadir. Fatur, Dispen. Hanifah, Intan Puspa, Kansa, M. Al-Farisi, Rizky Baihaqi, Martin Alijaya, Akmal Majid, Fahri Al-Zahran, Rafa Al-Jifari, Nazwa, Diskan apa ini? Raditya Febrian, Rehan Naslan, Reza Evino, insyaallah mantap. Rianti, Salgi Atmaja datang, masya Allah. Cinta Nur, Cynthia Aura, Syahgati, Utsman Danis, Zaza. Dulu ya. Kita doakan yang hari ini ada kegiatan, semoga kegiatannya dimudahkan. Kita doakan juga yang hari ini izin sakit, semoga sakitnya disembuhkan. Baik anak-anakku sekalian, untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah sedang kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan anak-anakku berdiri di tempatnya masing-masing. Langsung saja ya, tanpa dikomandoi. Pancasila, akulah pendukungmu.
Terima kasih, silakan duduk. Anak-anak sekalian, hari ini kita membahas atau mempelajari tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan istilah P5 dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau disingkat PPLA. Ini adalah kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Jadi setiap anak-anak, setiap kelas itu dituntut punya proyek. Proyeknya itu harapannya bisa bermanfaat untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Melalui kegiatan ini kalian juga dituntut untuk mandiri, ya. Mampu berkarya setelah nanti kalian lulus jenjang sekolah menengah. Lantas apa yang akan kita bahas? Yang kita bahas adalah tentang tema hari ini, ya. Tema P5-nya bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian topik tentang perundungan. Bapak ulangi, temanya bangunlah jiwa raganya. Kemudian topiknya tentang perundungan. Perundungan itu sama saja seperti bully, ya. Jelas kalau perundungan ataupun bully itu sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang tidak baik. Kalau kita melakukan bakal merugikan orang lain dan diri sendiri. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, sebelum masuk ke pokok pembahasan, di sini Bapak ada kata-kata motivasi, ya. Kalau kemarin kita ambil katanya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, hari ini kita mengambil kalimat atau nasihat motivasi dari Ali bin Abi Thalib. Kurang lebih seperti ini, ya. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Maka dari itu anakku sekalian, kita tak boleh takut, kita harus berani dan jangan takut untuk mencoba. Karena lebih baik mencoba lalu gagal daripada gagal untuk mencoba. Selanjutnya, ini aktivitas kita, aktivitas pertama. Jadi harapannya setelah aktivitas ini berjalan, kalian bisa mengetahui makna dari perundungan itu. Kemudian kalian bisa menambah wawasan hasanah kalian tentang perundungan, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Silakan amati video ini. Ini sekilas tentang bully, ya. Hai sobat SMP, pernah melihat atau mengalami kejadian kayak gini tidak? Sebaliknya, itu adalah salah satu bentuk bullying atau perundungan. Perundungan adalah perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan bisa menyebabkan seseorang sakit hati, tidak nyaman, atau bahkan berkah. Perundungan juga bisa digolong sebagai perbuatan kriminal dengan sanksi yang berat. Apa aja sih maksudnya? Pertama, melakukan perundungan terhadap fisik, memukul, mencuri, meredam, atau kekerasan fisik lainnya, baik sendiri ataupun berkelompok. Itu termasuk dalam perbuatan kriminal loh. Menyakiti orang lain, apalagi jika melukai fisik, itu tidak akan pernah dibenarkan. Jadi jangan dilakukan, ya. Kedua, melakukan tindakan diskriminasi karena perbedaan saraf, hanya karena dia berasal dari suku, agama, ras, atau golongan tertentu, bukan berarti kita boleh mengucilkan atau berhubungnya, ya. Malaysia adalah negara yang bineka, jadi sudah seharusnya kita bisa hidup berdampingan. Bagi yang melanggar dan tetap melakukan kedua tindakan tersebut, akan dikenakan sanksi pidana dan denda. Kemudian yang ketiga, melakukan ancaman kekerasan seperti pemalakan, penghinaan, atau pemerasan. Bukan memeras sebuah, ya, tapi memeras teman. Meminta mereka memberikan sesuatu yang bukan hak kita, apalagi sampai mengancamnya. Pastinya sobat
ini juga gak mau kan melakukan kayak gitu. Dan terakhir, melakukan tindakan tidak senonoh secara langsung ataupun tidak langsung. Sobat SMP pasti sering berkomunikasi dengan teman melalui aplikasi chatting. Tapi berkomunikasi sudah lebih kurang juga harus tetap perhatikan norma ya. Karena percakapan tidak senonoh dapat dianggap sebagai tindakan kriminal yang bisa dikenakan pasal berlapis loh. Oh iya, siswa yang melakukan perundungan bisa dikeluarkan dari sekolah sebagai bentuk sanksi tegas. Selain itu juga bisa dikenakan hukum pidana karena melanggar undang-undang tentang perlindungan anak yang artinya ia akan memiliki catatan buruk seumur hidupnya walaupun hanya melakukannya sekali saja. Perundungan adalah bukti kekerasan yang harus ditekan agar kemudian perilaku kekerasan yang lebih parah bisa dihentikan. Karena itu, kalau kamu lihat atau mengetahui adanya perilaku perundungan di sekitarmu, laporkan. Stop kekerasan mulai dari diri dan sekitarmu karena perundungan itu gak keren. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah memperhatikan dengan seksama tentang bahaya dari perundungan. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang sudut pandang bullying atau perundungan dari aspek agama. Coba kira-kira sebelum kalian baca ya, kira-kira perundungan yang kalian simak tadi melalui video, apakah sejalan dengan agama atau bertentangan dengan agama? Angkat tangan. Coba Hoki. Bertentangan dengan agama. Alasannya coba saya. Alasannya ya karena perundungan itu bukan perbuatan yang terpuji, melainkan perbuatan yang tercela. Nah ini ada dalilnya ini. Surat Al-Mutaffifin. Kurang lebih bunyinya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhabun wa idza marru bihim yatawaffasun. Artinya kurang lebih sesungguhnya orang-orang yang berdosa, berarti yang suka buat kesalahan, adalah mereka yang dahulu mentertawakan orang yang beriman. Dan apabila mereka melintas di depannya, mereka saling mengedip-edip mata. Contoh, misalkan Kansa lewat depan sini, Noya masuk ke ini gitu. Nah ternyata itu sudah ada di Al-Quran. Mungkin kita aja yang tidak mau gali seperti itu. Selanjutnya, silakan dikerjakan tugas ini supaya kalian paham. Tolong ditulis tanpa perlu buat kolom ya, tulis saja what I know, apa yang saya tahu. Silakan ditulis dari materi ini. Tujuannya supaya kalian bisa mengetahui ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menulis. Sambil dikerjakan, boleh diskusi sama teman-temannya. Kalau ada yang bingung, silakan ditanya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan atau diskusi sama teman sekelompoknya. Kelompoknya Radit gimana? Sudah hampir selesai. Baik, sekarang waktunya untuk menyampaikan hasil dari tugas yang Bapak sampaikan. Silakan Bapak minta satu orang untuk berdiri menyampaikan tugas yang sudah dibuat. Silakan. Ya, Radit, silakan berdiri. What do you know? Apa yang saya tahu? Ya. Yang tahu perundungan adalah suatu hal atau tindakan yang tidak terpuji. Contohnya memukul, mencubit, menendang atau mengejek dan yang lain. What I want to know? Apa yang saya ingin tahu? Bagaimana cara mengatasi orang
membuli atau yang merundung. What are you learning? Apa yang saya sudah pelajari tentang perundungan? Bahwa perundungan itu tidak baik, tercela dan yang lainnya. Baik, terima kasih. Boleh duduk, yang lain boleh tepuk tangan. Terima kasih. Tadi yang disampaikan sama Radit benar. Apa itu perundungan? Kemudian apa yang sudah dipelajari, itu semuanya sudah benar. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti. Baik, anak-anak sekalian, masih semangat ya? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik. Kita lanjut ke aktivitas kedua tentang kontekstualisasi. Yang pertama, kalian diminta untuk menemukan perundungan di sekolah. Apa-apa saja yang sering terjadi, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Ya. Yang kedua, kalian diminta untuk menjawab soal dari Bapak. Di situ ada analisis. Apakah kalian seorang perundung atau kalian seorang korban? Nah, silakan Bapak minta satu orang masing-masing ya mencari minimal 5 ya perundungan yang sering terjadi di sekitarmu. Silakan ditulis. Menulis minimal 5. Bapak yakin kalian masih sering atau mengalami atau mungkin kalian suka melakukan? Termasuk chat-chat itu kalau ada unsur sarah itu termasuk perundungan itu. Chat anonim itu sering kan? Masih ada nggak akun anonim di IG itu? Akun anonim masih ada nggak? Apa nama anonim? Anonim gitu namanya. WN ya pada itu ya. Masih namanya WN. Boleh disingkat. Fokus. Minimal 5 ya. Minimal 5 jenis perundungan. Nanti masing-masing kelompok bisa menyampaikan hasilnya. Ya, silakan ingat-ingat, mungkin pernah merasakan atau pernah melakukan perbuatan yang tidak baik mungkin. Bagaimana? Selesai? Belum ya? Kelompoknya Saldi gimana? Aman. Minimal 5 ya. Ini mana siapa ini? Ya masuk siapa ini? Kakak pinjam ya. Saldi nggak keren. Kasihan Saldi. Habis silang sampai ya. Tulis. Menemukan 5 contoh ya perundungan di sekolah. Boleh. Kalau bisa sama, nggak apa-apa. Kalau bisa lebih bagus beda. Cari saja yang gampang. Ya misalnya kalau orang mukul gitu, double itu, udah bully, mencuri lagi. Kira-kira apa lagi itu? Tadi itu sampai 12 kali, 18 malah, masya Allah. Dari operatif ya. Biasanya orang yang suka dikatakan itu kuat ya. Kuat kelihatan kuat, tapi kelihatannya kuat. Natural aja. Iya, nomor satu dulu. Sudah? Yang mana lagi? Di depan sudah belum? Sudah. Bapak minta perwakilan kelompok
3 orang ya untuk membacakan ya. Harapannya yang baca itu beda, jangan sama. Masih ada waktu sekitar 1 menit lagi untuk menyelesaikan. Kalau minta nanti kelompok 4 dulu ya, kelompoknya Saudi. Kalau usah langsung nanti bacakan saja sambil berdiri. Apa udah? Cukup ya? Silakan dari kelompok 4 dulu, silakan. Berdiri. Yang keras suaranya. Yang pertama, saling mengejek nama orang tua. Yang kedua, gibah. Yang ketiga, bercandanya berlebihan. Terus yang keempat, memalak. Yang kelima, menyembunyikan barang teman dengan sengaja. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Bu, coba. Yang pertama itu menggigit teman, menjambak, terus catcalling, terus sama mengejek sama orang tua. Baik. Selanjutnya kelompok Sali. Siapa yang membaca ini? Daris. Silakan berdiri. Memalak, mengejek nama orang tua, membuli fisik, mengejek suku, Ya. dan dikucilkan. Betul. Silakan Koki. Boleh dibacakan hasil pertemuannya. Memalak, memukul orang lain, mengejek orang tua seperti mengejek nama, profesi, dan derajat, mengejek fisik, mengucilkan orang lain. Baik. Selanjutnya kelompok Radit. Sebelum Radit maju, coba hafal dulu apa? Pertama, mengancam, berkelahi atau berantem, mengejek nama dengan tidak senonoh, mengucilkan, menendang, memukul. Ya. Selanjutnya Radit. Boleh berdiri. Merendahkan orang lain, mengejek nama orang tua, sama mencubit. Mencubit. Selanjutnya terakhir kelompoknya Sinta. Sinta Cynthia. Coba. Mengejek nama orang tua, Ah. menghina ras atau suku, melakukan kekerasan fisik, mengambil barang teman secara paksa. Baik. Satu lagi Rianti. Mengejek nama orang tua, mencubit, memukul, memalak, dan menyakiti orang. Baik. Baik anak-anak sekalian, mohon perhatian. Tadi sudah beberapa orang juga minta untuk menyampaikan materi perihal perundungan sekitarmu ya. Ternyata banyak yang sama ya. Misalkan yang pertama ada yang suka melakukan kekerasan fisik ya, memukul, menendang, melempar. Kemudian ada yang kedua kekerasan non fisik, misalkan ngejek, ya, menghina suku, menghina warna kulit, itu non fisik. Bahkan ada yang lebih parah itu menghina atau menyindir orang di sosial media, itu masuk dalam perundungan. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang Bapak akan membagikan kertas. Nanti kalian mengisi tentang apakah kalian seorang perundung atau kalian seorang korban. Kalau diisi, jadi checklist saja. Diisi di checklist. Silakan, boleh kerja kelompok. Isi. Tujuannya supaya kalian sebagai perundung atau sebagai korban silakan didiskusikan sama temannya.
kasih waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan. Kalau seandainya ngisinya ragu, boleh dihapus ya, atau di titik. Bagaimana kelompoknya A? Sudah mulai mengerjakan? Dibaca, diteliti satu persatu, harus sesuai dengan kenyataan. Mengisinya tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Kelompoknya Hoki gimana, sudah selesai? Kalau saling mengerti berlaku ya, jangan iya atau tidur ya. Waktunya cukup, silakan ke depan dulu, Bapak mau menjelaskan. Maksudnya perhatian ke depan. Jenis-jenis perundungan di sekolah. Yang pertama, bullying fisik. Fisik itu apa? Yang terlihat ya. Misalkan perilakunya yang ada hubungan sama fisik, nonjok, kemudian mendorong, apa lagi? Memukul, menendang, menggigit, menjampak, mencubit, mengunci dalam ruangan. Bapak analisis ya. Coba kira-kira ini dominan laki atau perempuan? Misal, nonjok itu laki perempuan ya? Kalau menggigit, kalau menggigit laki perempuan, bisa gitu ya? Mencubit, jambak. Nah yang terakhir ini, mengunci temannya di dalam ruangan. Ternyata tanpa kita sadari, perbuatan itu termasuk dalam perundungan yang berhubungan dengan itu harus dihindari. Apalagi menonjok, mendorong itu. Biasanya kalau bullying fisik itu bekas dia. Kalau digigit, bekas nggak? Kalau pukul, bekas. Makanya kalau bullying fisik ini enak tisumnya. Pasti kalau ditisum di rumah sakit dia rasanya rasa. Ada dipukuli atau dari jambak, atau dicampar sampai kulitnya nempel di punggung temannya. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, bullying apa? Bullying verbal. Apa bullying verbal? Biasanya berhubungan dengan ucapan ya. Fisiknya perbuatan ya, tubuh. Kalau verbal ini biasanya berhubungan dengan ucapan, seperti ancam. Hei, awas kamu kalau ngadu sama Pak Guru, itu ngancam. Memperlakukan, ejek-ejek temannya, menghina temannya, menghina suku, menghina warna kulit, itu masuk dalam bullying verbal, ucapan. Kemudian merendahkan, apa sih kamu? Kecil, hitam, kurus, itu merendahkan. Ya. Kemudian menyebarkan gosip, gosip itu apa namanya? Digosok makin sip. Ya. Jadi semakin diomongin semakin kan beres. Semakin tajam gitu. Semakin banyak yang bingung. Seperti yang pertama tadi, Bapak mau menjelaskan yang apakah kategori laki atau perempuan ya? Kalau merendahkan itu laki atau perempuan biasanya? Bisa laki-laki bisa perempuan ya. Cuma sepertinya dominan perempuan ya. Biasanya. Memperlakukan laki perempuan, laki. Cuma
laki, itu termasuk perempuan itu. Ngejek-ngejek. Kalau masih laki atau perempuan? Ternyata di generasi Z atau generasi Alpha yang suka gosip itu kan cuma perempuan. Laki-laki itu suka gosip, betul kan? Nah itu bullying fisik, bullying verbal yang terakhir, bullying non verbal. Nah ini dia gestur tubuh seperti surat Al-Muttafiqin tadi. Ya. Apa sih tuh lihat itu? Kayak mana sebelah mata atau apa sih dekat-dekat saya? Ada kayak gitu kan? Sinis atau merendahkan. Gitu. Coba nih kita analisis ya. Kalau yang suka melihat dengan sinis itu laki atau perempuan? Itu matanya tajam banget. Kalau dia ekspresi mukanya merendahkan, kalau merendahkan itu biasanya bisa laki ke perempuan. Tapi kalau masalah sinis itu lebih ke perempuan. Tapi kalau laki-laki itu sinis itu dipertanyakan. 100% laki apa 99% nih. Jadi jenis-jenis perundungan ada berapa? 3. Yang pertama apa? Contohnya? Yang pertama ya, mencubit dan lain sebagainya. Yang kedua, bullying apa? Contohnya? Ya, bisa mengancam, memalukan, gosip dan lain sebagainya. Yang terakhir, bullying non? Contohnya seperti apa? Ya, sinis, kemudian ekspresinya merendahkan dan lain sebagainya. Kita terus. Nah, ini Bapak mau ngetes kalian. Kira-kira apakah kalian menjawab tidak pernah, jarang, sering atau selalu? Coba Bapak minta dari apa dulu? Martin, mana Martin? Coba Martin, nomor 1. Baca berdiri. Apakah aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan dulu? Apa jawabannya? Sering. Oh, jarang. Betul ya? Coba sekarang Ansa, coba Ansa yang nomor 2. Apakah aku sering bersikap menentang atau berurusan orang lain? Jarang ya. Coba yang ketiga, Naya. Apakah Naya selalu ingin mengendalikan orang lain dan mengatur gitu? Sering. Oh. Terakhir. Hoki coba. Yang nomor 4. Coba dibaca. Apakah aku sering bahasa dengan orang lain atau menulis memberikan urut apakah orang lain? Ya, pernah enggak? Ya, bagus. Baik, anak-anakku sekalian, kita memasuki aktivitas yang ketiga, yaitu aksi. Tadi kan kalian sudah mencatat tentang apa itu bullying, kalian sudah melihat video tentang bullying. Nah, sekarang sebagai wujud aksinya, kalian nanti akan diminta membuat sebuah video secara kelompok yang isi videonya yaitu tentang himbauan atau ajakan untuk stop perundungan. Nanti Bapak kasih waktu sebanyak 10 menit untuk kalian diskusi, latihan, drama, atau membuat slogan himbauan ajakan agar stop perundungan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah bisa dipahami? Silakan beruntung.
Silakan latihan. Bapak sambil menemani kalian ya. Bapak nilai secara proses siapa yang main-main, siapa yang serius. Silakan doakan dulu. Diperhatikan aspek kekompakan ya, suara atau power yang bisa diteraskan. Silakan diskusi berbentuk. Harapannya kalian memberikan penampilan yang terbaik, tidak mengecewakan. Jangan berbentuk ya. Boleh latihan dengan tertib. Tapi suaranya kurang keras. Coba gimana persiapannya mau pada itu? Persiapannya? Masih ada waktu untuk perbaikan ya. Silakan dikerjakan. Stop perundungan, malam sapa lagi, maganda kapan lagi. Ini nanti pada saat mengenal gambar kalian dengan bercandaan ya, serius. Kemudian Stop perundungan, kita semua adalah saudara. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. mantap. Silakan ada waktu lagi untuk persiapan. Coba saling koreksi gitu ya, kurangnya di mana, lengkapinya. Kalau yang kurang akan lengkapi. Stop perundungan. Baik, cukup ya.
Maaf. Kita sekali. Ya, coba lihat dulu. Lihat. Stop perundungan. Kita semua adalah saudara. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya, sekarang serius dari salam. Seperti biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini menyampaikan ajakan atau himbauan stop perundungan. Saya Lukman Nabi Sokaras. Saya Santi Atmaja. Saya Muhammad Suryati. Saya Muhammad Al-Qasir Ramadan. Saya Muhammad Fadil Al-Sadam. Saya Raja Dino. Stop perundungan. Kita semua adalah saudara. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuk lagi. Silakan ya saya. Yang di sini tuh. Ya, latihan dulu sekali coba. Stop perundungan. Maaf, siapa lagi? Makan tak kapan lagi? Takbir. Oh ya, dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil slogan dari kelompok kami yang bertema stop perundungan. Saya sendiri Martin Jaya. Saya Syakiti Mahmud. Saya Raditya Febrian Karu. Saya Muhammad Masjid. Saya Rafal Kifari. 3. Stop perundungan. Makan siapa lagi? Makan tak kapan lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 2 kelompok lagi. Harapannya sisa 2 kelompok ini lebih baik, lebih semangat ya. Selanjutnya kelompok 3, kelompok saya. Silakan. Silakan geser, jangan mengenai kabel ya. Lihat dulu. Stop bullying di sekolah. Dirimu tidak akan pernah terlihat baik dengan membuat orang lain terlihat buruk. Yuk, saya ingin teman kalian
Sulaiman Maya dan kawan-kawan. Latihan dulu. Ya fokus, latihan dulu. Ya betul. Ada nafas, dan Rogi. Udah fokus aja. Mulai ya, latihan dulu. Stop bullying. Mulailah mendidik diri sendiri untuk menghormati orang lain. Ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil sorotan kami. Saya Nazwa Kairadi Fatir. Saya Cynthia Warta. Saya Sumarna Maria. Saya Sulaiman Maya. 1, 2, 3. Stop bullying. Mulailah mendidik diri sendiri untuk menghormati orang lain. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak sekalian, kalian sudah melakukan proses pembuatan persiapan sampai proses latihan ya. Nanti setelah ini Bapak akan mengedit dan menyebarkan di bawah ini sehingganya teman-teman kalian yang melihat ini tidak lagi melakukan perbuatan bullying. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, kita sampai di tahapan yang keempat yaitu refleksi. Dalam penelitian tindakan kelas ada 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Refleksi ini tujuannya untuk mengukur apakah dari kegiatan yang pertama itu sesuai dengan harapan atau tidak. Maka daripada itu anak-anak sekalian, di tahapan yang keempat ini kalian diminta untuk mengeksplor apa saja yang kalian pelajari hari ini. Kemudian kedua, kalian mengeksplor apa saja pelajaran yang menarik ya, yang kalian sukai pada hari ini. Kemudian yang ketiga, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini. Maka daripada itu silakan dibuka buku latihannya, ditulis. Kalau tidak sempat tulis langsung saja dijawab. Nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa, nomor 3 jawabannya apa. Silakan dikerjakan secara individu ya, tidak berkelompok. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Nanti setiap anak akan Bapak minta membacakan hasil refleksinya. Silakan dikerjakan tanpa main-main, serius. Ditulis jawabannya. Silakan. Tentunya jawabannya nomor 1 tidak 1 ya, nomor 2, nomor 3. Terus nomor 2 juga itu, nomor 3 boleh 1, boleh 2. Tapi nomor 1, nomor 2 itu minimal 3 ya, minimal 3. Bapak ulangi lagi, nanti endingnya kalian akan membacakan satu persatu. Tujuannya di sini Bapak untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita sampaikan pada hari ini. Silakan dikerjakan.
Ada yang sudah selesai? Ya, yang sudah silakan dibaca-baca lagi. Yang belum segera diselesaikan sehingga pada waktunya iklan kalian sudah siap. Mereka tulisannya bagus ya. Luar biasa. Nanti waktu setelah berapa? Jangan mereka tulis. Ayo jangan melamun, dikerjakan. Yang sudah coba angkat tangan, Bapak mau tahu baru sebagian. Silakan yang belum dikerjakan. Bapak mulai lagi nanti ke depan. Bapak panggil atau nanti kalian boleh maju ke depan sendiri-sendiri. Kalau sudah silakan kelompok satu boleh berdiri di depannya aja. Nanti tidak perlu maju, nanti silakan berdiri. Berdirian ya dari pertama kedua. Akan dibacakan hasil refleksinya. Masing-masing ya. Dari Sinta dulu. Apa yang telah dipelajari hari ini? Pengertian, jenis-jenis, dan sanksi perundungan. 2. Apa yang paling disukai dari pembelajaran hari ini? Saya jadi mengetahui apa saja jenis-jenis bullying. Apa yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Dan Setelahnya. apa yang telah kita pelajari hari ini? Kami mempelajari tentang perundungan seperti contoh, dampak, dan bahaya dari perundungan. Apa yang paling disukai dari pembelajaran hari ini? Kita mengetahui seberapa bahaya dan dari perundungan. Apa yang belum dipahami dari pelajaran hari ini tidak ada. Selanjutnya. Apa yang telah dipelajari hari ini tentang perundungan seperti pengertian, contoh, dan jenis-jenisnya. Apa yang kalian disukai dari pelajaran hari ini? Mengetahui tentang pengertian perundungan. Ya, silakan yang lain disimak suaranya keras. Apa yang belum dipahami dari pelajaran hari ini tidak ada. Nomor 1, apa yang telah anak-anak pelajari hari ini tentang pemberian pengertian dampak contoh. Nomor 2, apa yang paling anak-anak suka dari pembelajaran hari ini? Membuat slogan. Nomor 3, apa yang belum anak-anak pelajari? Apa yang belum anak-anak pahami? Tidak ada. Ya, selanjutnya. Apa yang telah anak-anak pelajari hari ini tentang bully, seperti jenis bully, pengertian bully, dan sanksi bully. 2. Mengetahui apa yang paling anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini, mengetahui jenis bully dan membuat slogan. Yang ketiga, apa yang belum anak-anak pahami dari pembelajaran hari ini, tidak ada. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok yang tadi silakan berdiri menyampaikan secara personal masing-masing. Nomor 1, apa yang telah anak-anak pelajari hari ini? Bentuk perundungan, sanksi jika berbuat perundungan, dan membuat slogan. Nomor 2, apa yang paling anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini? Mengetahui apa itu perundungan dan dapat mengetahui bentuk-bentuk perundungan dan dapat mempresentasikan slogan tentang perundungan. Nomor 3, apa yang belum anak-anak pahami dari pembelajaran hari ini? Tidak ada. Ya, selanjutnya. Nomor 1, apa yang telah anak-anak pelajari hari ini tentang pembulian atau perundungan dan contohnya. Nomor 2, apa yang paling anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini? Bisa mengetahui informasi terkait pembulian dan jenis-jenis pembulian. Nomor 3, apa yang belum anak-anak pahami dari pembelajaran hari ini? Tidak. Ya, selanjutnya. 1. Apa yang telah anak pelajari hari ini? Macam-macam perundungan, jenis kekerasan yang dilakukan dan akibat dari perundungan. Apa yang paling anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini? Kita bisa mengetahui apa yang perundungan dan jenis contohnya. Apa yang belum anak-anak pahami dari pembelajaran hari ini? Tidak ada. Selanjutnya. Nomor 1. Apa yang telah anak-anak pelajari hari ini? Tentang menghormati perundungan. Nomor 2. Apa yang paling anak-anak sukai dari pelajaran hari ini?
bisa mengetahui apa itu pemulihan dan jenis dan contohnya. Nomor 3, apa yang dulu anak-anak perlu belajar hari ini? Insya Allah tidak ada. Ya, selanjutnya. 1. Apa yang telah anak-anak pelajari hari ini tentang perlindungan pembelian di sekolah? Nomor 2, apa yang paling anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini? Dapat mengerti jenis-jenis tindak dan pembelian. Apa yang belum anak-anak pahami dari pembelajaran hari ini? Tidak ada. Selanjutnya. Apa yang telah anak-anak pelajari hari ini? Mempelajari tentang apa yang perlindungan sendiri. 2. Apa yang paling anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini? Mengetahui jenis bullying dan perlindungan. 3. Apa yang belum anak-anak pahami dari pembelajaran hari ini? Tidak ada. Ya, terakhir kelompoknya Hansa, terakhir ya. Silakan berdiri semua. Fokus ke depan ya. Nomor 1, apa yang telah anak-anak pelajari hari ini? Yang saya pelajari itu tentang pengertian perundungan, jenis-jenis perundungan, dan hukuman bagi pembulinya. Yang kedua, apa yang paling anak-anak suka dari pembelajaran hari ini? Yaitu dapat mengetahui macam-macam perilaku perundungan, karena sebelumnya saya kira macam-macam perilaku perundungan yang disebutkan tadi tidak termasuk ke dalam perilaku perundungan. Yang ketiga, apa yang belum anak-anak pahami dari pembelajaran hari ini? Kalau misalnya di luar sekolah itu, apakah termasuk ke dalam pembulian? Karena biasanya lebih dikenal sebagai penganiayaan. Selanjutnya. Apa yang telah anak-anak pelajari hari ini? Mengetahui apa itu perundungan, cara mencegah perundungan, dan konsekuensi seseorang yang melakukan perundungan. Yang kalian sukai dari pelajaran ini, membuat slogan bersama teman-teman. Apa yang belum anak-anak pahami dari belajar ini? Tidak ada. Selanjutnya. Apa yang kita pelajari hari ini tentang perundungan atau pembulian di sekolah maupun di luar sekolah. Apa yang kalian suka dari pelajaran ini? Kita bisa mengetahui jenis-jenis perundungan. 3. Dan selanjutnya. 1. Apa yang kita pelajari hari ini? Perundungan atau pembulian. 2. Yang kalian sukai dari pelajaran hari ini, kita bisa mengetahui ciri-ciri perundungan dan berbagai jenis perundungan. 3. Yang tidak dipahami, tidak ada. Baik. 1. Apa yang kita pelajari hari ini? Terus. Pengertian dan jenis-jenis perundungan. 2. Apa yang kalian suka dari pelajaran hari ini? Membuat slogan dan mengetahui perundungan. Yang 3. Apakah kalian sudah paham pelajaran ini? Tidak ada. Kita ulang lagi penjelasan Sinano sekali lagi. Saya Sepertinya menarik, bagus. Bapak penasaran sama yang nomor 1 dulu. Iya, dari pertama. Dan nomor 1 itu apa yang kalian pahami tentang apa yang kalian pelajari pada materi hari ini itu tentang pengertian perundungan, jenis-jenis perundungan, dan hukuman bagi pembulinya. Yang kedua itu tuh apa tadi soalnya? Apa yang kalian sukai dalam materi kali ini itu dapat mengetahui macam-macam perilaku perundungan, karena sebelumnya saya kira macam-macam perilaku perundungan yang tadi disebutin itu tuh nggak masuk ke dalam perilaku perundungan. Yang ketiga, apa yang belum anak-anak pahami dari pembelajaran hari ini itu tuh saya mau tanya aja, kalau misalnya di luar sekolah itu tuh apakah termasuk ke tindak pembulian, karena biasanya itu lebih dikenalnya sebagai penganiayaan. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan ke aktivitas kelima, silakan semuanya berdiri dulu supaya kita grogi. Kita mulai ya. Siapa yang mimpin? Nah, Bapak ini mimpin. 1, 2, 3.
menuju ke aktivitas yang terakhir, yaitu tindak lanjut follow up bahasa gaulnya. Ada yang 3. Yang pertama, kita akan membahas tindak lanjut tentang perundungan yang terjadi di sekolah kita. Kemudian kita yang kedua merencanakan kegiatan seperti peningkatan partisipasi pelajar atau ada workshop atau seminar tentang perlindungan. Kemudian yang terakhir menyusun langkah strategi untuk perlindungan. Dari atas sekalian silakan ditulis ini tips-tips untuk menjadi outsider ya. Silakan ditulis dari awal sampai akhir. Bapak kasih waktu 3 menit. Oke, dari sekarang silakan ditulis. Silakan ditulis santai, nggak usah buru-buru. Bapak kasih waktu 3 menit. Tinggal 2 menit setengah lagi untuk menyelesaikan. Ini nanti cara kalian untuk menindaklanjuti ya. Hindari ikut menertawakan perilaku perundungan ya, salah saya. Jadi kalau kalian dibully jangan diketawain. Kemudian kalau temannya ada yang ngebully stop. Misalnya ada yang ngejekin, bisa udah pergi, jangan diterusin gitu. Jangan dijadiin, kalian kan gitu sering jadiin gitu kan. Kalau misalkan kalian keras dari orang dewasa yang lebih sedari atau gurunya atau wali kelasnya atau BK-nya seperti itu. Kemudian kalau kalian terjadi perundungan, jangan disebarluaskan videonya, itu ada pidananya. Jangan temannya dia nggak boleh ya. Kemudian kalau temannya yang misalkan dia sering diejek, sering dibully, sering dirundung, kemudian berpengaruh pada psikisnya, suka nangis, ya, diam, atau suka menjauhkan diri dari orang lain, tolong didukung ya. Kasih support supaya dia tidak galau atau tidak stres. Karena endingnya seperti di Jawa itu anak pelajar SD itu terjun dari lantai sekolahnya gara-gara tidak tahan dengan ejekan dari temannya. Maka daripada itu, kalau kalian lihat orang diejek, tolong diberhentikan atau di kelasnya diredam, jangan ditambah diejek. Kemudian cari bantuan atau juga sama guru, BK atau wali kelasnya kalau ada teman yang dibully. Kemudian kalau ada kejadian seperti itu jangan berhenti, karena timur yang berbahaya. Dan terakhir, jangan sampai kalian menjauhi orang-orang yang dibully, justru kalian dukung ya, kalian rangkul sehingga dia bisa kembali menjadi normal lagi, tidak galau atau tidak stres lagi. Baik, sekalian, selanjutnya sudah selesai ya? Sudah. Kami sudah ya? Iya, pintar. Nah, tugas hari ini, tugas. Ini tidak lanjut. Setiap kalian menuliskan sebuah kalimat motivasi kepada salah satu temannya sebagai ajakan mencegah perundungan. Coba ditulis. Boleh satu kelompok satu aja. Satu kelompok satu ya, membuat kalimat motivasi untuk mencegah perundungan. Silakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti kalian baca ya. Nanti bareng-bareng. Boleh nanti membacanya seperti
Ada gerakan-gerakannya seperti kegiatan kita yang pertama, yang ketiga tadi, membuat slogan, boleh. Ada gerakan-gerakannya, tapi cukup lakukan di depan meja atau di barisannya masing-masing. Kalau punya bapak, contohnya seperti ini, yang di tengah. Jangan lukai siapapun demi memberi makan emosimu. Maksudnya jangan bahagia di atas penderitaan orang lain. Senang lihat temannya susah, senang lihat temannya terpuruk. Kamu senang melihat orang terpuruk susah itu bahagia, jadi jangan seperti itu. Kalau yang pertama ya apa? Kita diciptakan sama di mata Tuhan, maka kita saling menghormati satu sama yang lain. Apalagi kita muslim ini kan paling sempurna ya. Harapannya kalian bisa menerapkan perintah Tuhan itu, wama melakukan kita wa insa illa liya'budun. Tidak takut, tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Baik anak-anak sekalian, aku kasih waktu 3 menit untuk membuat ajakan seruan himbauan agar tidak melakukan perbuatan perundungan. Silakan yang mendekat. Ya. Silakan yang mendekat. Pakai gerakan-gerakan juga ya, supaya menggugah semangat. Ya, waktu sekitar 2 menit lagi untuk mengerjakan. Ya, silakan kita langsung dimulai dari kelompok 4 dari dahulu. Silakan. Silakan. Boleh berdiri. Menarik bapak. 2 kali pulangnya ya, 2 kali. Silakan yang pertama, langsung saja. Stop perundungan, kita semua adalah saudara. Sekali lagi. Sekali. Stop perundungan, kita semua adalah saudara. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Dan selanjutnya kelompok 3. Kelompok yang lain berdiri menghadap bapak. Stop perundungan, malam sabar lagi, manggata kapan lagi. Coba sekali lagi. Kita tempat ini saya. Ada temannya dia. Stop perundungan, malam sabar lagi, manggata kapan lagi. Tukaran. Selanjutnya kelompok 2. Kesempatan 2 kali kita pulang ya. Stop bullying di sekolah. Dirimu tidak akan pernah
Ya, sekali lagi. Stop bullying di sekolah. Dirimu tidak akan pernah dengan membuat orang lain terlihat buruk. Yuk sayangi teman kalian. Ya, kelompok pertama, silakan. Mana Bapak? Silakan dimulai 2 kali ya. Hentikan perundungan. Mulailah mendidik diri sendiri untuk menghormati orang lain. Sekali lagi, biar lebih semangat, lebih kuat ya, lebih keras suaranya. Hentikan perundungan. Mulailah mendidik diri sendiri untuk menghormati orang lain. Ya, benar. Silakan duduk ya, Rafi, Bapak akan memberikan kesimpulan. Bapak bacakan saja ya, kesimpulan kita hari ini, mohon disimak. Perundungan atau bullying adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali untuk menyakiti, merendahkan atau merugikan orang lain. Perundungan dapat dilakukan oleh perorangan maupun secara bersama-sama. Jadi kalau mau bullying itu bisa sendiri atau bisa bersama-sama. Dampaknya sama-sama berbahaya. Selanjutnya yang kedua, perundungan dapat berupa tindakan kekerasan verbal, fisik atau sosial. Tindakan ini dapat membuat korban merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan. Maka daripada itu harapannya setelah materi ini kalian bisa mensosialisasikan kepada teman-temannya agar tidak melakukan perbuatan bullying, perundungan di sekolah atau di sekitar lingkungan rumah masing-masing. Siapa sih ada pertanyaan? Kalau tidak, Bapak udah Bapak ucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah